win-win solution dalam akta RJ itu sudah kami tuangkan pada bulan Februari tersebut. Itu harapan saya sebagai pengacara mewakili pengacara-pengacara lain yang juga tergabung dalam paguyuban yang kami bentuk. Itu saya pikir harapan saya terbesarnya dalam perkara ini. Hah? Lo gimana kok ke Indonesia ya? Sabar bang. Hah? Sabar. Lo ya bikin susah aja gua lo. Sabar. Kesel aja lo. Sedangkan pokok perkaranya, tapi kemudian dakwaannya itu dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata tersangkanya ada 15 di sini. Tersangka 15, 2 orang ini sudah menang pra peradilan. Penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah sehingga mereka kemudian Bareskrim menetapkan lagi menjadi tersangka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Al-Kausar Akbar di konten Cerdas Hukum. Di konten kali ini kita akan membahas ya permasalahan hukum, yaitu permasalahan investasi bodong ya yang terbesar di Indonesia yang dilakukan oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia yang dikenal dengan istilah Net 89. Dan juga pada konten kali ini kita juga kedatangan narasumber ya, dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya. Saya perkenalkan dulu Ibu Vina. Sehat Ibu Vina? Oke, sehat, terima kasih. Dan juga Pak Rikal Rikalim. Dan juga kuasa hukum Ya, dari dan korban saya Trading 89. Laudius Suryadirman, kuasa hukum korban kedua orang ini. Oke. Jadi kita langsung saja membahas permasalahan ini. Kita dulu ke Ibu Vina. Jadi bagaimana Bu terkait masalah investasi bodong yang dilakukan oleh Net 89 ini? Ibu kan selaku korban. Apa yang terjadi Ibu? Pada tahun 2020 saya diperkenalkan oleh seorang kawan dekat tentang Net 89 yang dimiliki oleh PT SMI untuk berinvestasi katanya. Ya akhirnya saya masuk saja karena menurut pandangan sesuai dengan janji dia ini paling aman dan tidak akan rugi karena dikemudikan oleh algoritma robot, bukan manual. Jadi seperti itu ya. Jadi karena adanya tidak ada ruginya itu, Ya, betul. Ibu tertarik untuk berinvestasi Ya, di perusahaan Net 89 ya, ini. Betul. Kalau dari Abang Rikal, kita kembali ke Bang Rikal. Iya, saya 2021 ya, waktu itu lagi COVID kan. Nah, terus saya lihat ini PT SMI ada teman lah yang ngajak gitu, datang ke sini katanya ini bisa dijanjiin 10% gitu setiap bulan, dan ini izinnya lengkap lah, ya kan, ini legal lah, bla 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 segala macam gitu. Makanya jadi saya masuk gitu kan. Nggak taunya kayak begini, makanya jadi duit saya hilang ini kan, kesel gitu. Sejak kapan Abang mengetahui Bang kalau misalkan Abang merasa duit Abang itu hilang? Iya, jadi saya itu kan kemarin pas tahun 2022 ya, itu udah mulai macet tuh, Desember itu kan. Kita udah datang ke kantornya, udah demo segala macem ya kan, menempuh jalan buntu tuh ketemu si Andreas itu sama Semi itu kan. Ya kan, makanya April itu saya datanglah ke LQ gitu untuk kasih surat kuasa ke Bang Surya ini gitu untuk masalah ini, karena saya mau dana saya balik, ini udah 3 tahun, lama banget sih gitu. Jadi Andreas ini direkturnya ya Bang? Pemiliknya dia, Pemiliknya Andreas Adrianto itu sama si Semi itu gitu. Jadi saya dimakan itu sama dia itu. Jadi Abang tertarik karena adanya keuntungan 10%, Abang tertariklah berinvestasi di perusahaan itu ya Bang? Iya gitu, dijanjiin 10% setiap bulan. Sudah itu perusahaannya resmi lah, apalah segala macem lah. Makanya saya taruh duit banyak di dalam gitu kan. Jadinya kesel saya jadi. Tahan dulu Bang. Iya. Jadi gimana Bang Surya? Tadi dari Bang Rikal itu sendiri dia sudah mendelegasikan kasus ini kepada kuasa hukum yaitu LQ Indonesia, dan ternyata Abang lah ditunjuk sebagai kuasa hukum. Sejauh mana perkembangan kasus ini Bang? Jadi saya ceritain sedikit ya. Mereka datang ke LQ menunjuk kami sebagai pengacara itu tahun 2022. 2022 itulah kemudian saya inisiatif melaporkan PT Simbiotik Multitalenta ini atau Net 89 ini ke Bareskrim Polri.
2022. Sekarang sudah 2025. 20. Dari 2022 itu sampai 2024 itu hampir tidak ada kejelasan. Bahkan kasusnya sempat sidangkan pokok perkaranya, tapi kemudian dakwaannya itu dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata tersangkanya ada 15 di sini. Tersangka 15, 2 orang ini sudah menang pra peradilan. Penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah sehingga mereka kemudian Bareskrim menetapkan lagi menjadi tersangka, disidik ulang. Itu yang membuat proses ini lama di Bareskrim Polri. Akhirnya kami para pengacara 15 pelapor termasuk saya, 15 pelapor, 15 juga yang jadi tersangka ya. Otak utamanya perkara ini adalah Andreas Andrianto dan Samilo yang sekarang di luar negeri, diduga sudah mengganti kewarganegaraannya. Nah, ini kan makin nggak jelas perkara ini. Tapi yang sekarang yang terjadi karena ternyata para tersangka ini kemudian mengakui bahwa mereka ada dugaan kesalahan yang mereka lakukan sehingga dibuatkan perdamaian melalui mekanisme restoratif justice. Kami sudah buat akta RJ-nya hari ini 2025 ini Februari kemarin kami buat akta RJ-nya tapi sampai hari ini Bareskrim belum mau akomodir. Malah 2 orang tersangka di P21 berkasnya sehingga seolah-olah akta RJ yang kami buat termasuk saya di dalamnya sebagai orang yang menyatakan perdamaian dengan para tersangka itu hampir tidak ada hasil titik terang. Itu kondisi sekarang. Jadi mereka kemudian protes kan. Saya bilang ya inilah kita harus angkat supaya tuangkan keluh kesah kalian karena kami ingin perkara ini cepat selesai. Maka sekarang semestinya restoratif justice inilah yang harus diakomodir oleh Bareskrim dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tapi sampai hari ini masih ngambang. Itu sih yang menjadi keluh kesah mereka ini yang kebetulan menunjuk kami. Kurang lebih begitu. Oh, jadi abang sudah membuatkan akta perdamaian itu dan juga sudah menunjukkan ya bang Ya. akta perdamaian itu di hadapan Mabes Polri. Ya. Tapi sampai saat ini Mabes Polri tidak mengindahkan itu dan melanjutkan kasus ini ke tahap kejaksaan ya bang. Saat di P21 berkasnya dilimpahkan dari 15 tersangka, 2 orang tersangka itu informasi yang saya dengar malah berkasnya sudah dinyatakan lengkap P21 di Bareskrim di Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kami protes dong. Bahkan kawan-kawan pengacara kami itu demo atas tindakan kejaksaan yang menerima berkas para tersangka itu di Kejaksaan Agung. Semestinya kan akta RJ sudah dibuat, jadi semestinya selesai. Apalagi peraturan kepolisian kan menghendaki dilakukan restoratif justice antara pelaku dan para korban. Nah ini korbannya, para pelakunya mengakui bahwa mungkin ada kesalahan mereka sehingga RJ itu dibuat supaya aset-aset yang mereka peroleh dari tindak pidana kejahatan tersebut dikembalikan kepada mereka karena kerugiannya triliun rupiah. Ini kasus investasi bodong terbesar, korbannya ribuan. Nah dari ribuan korban inilah orangnya yang belum mendapatkan keadilan sampai hari ini. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi abang apa bang alasan dari Mabes Polri menolak akta perdamaian yang sudah abang buat itu? Kalau informasi yang saya dengar katanya dari 15 yang membuat RJ tidak satu pelapor tidak ikut dalam RJ tersebut sehingga menurut Polri seharusnya 15 orang pelapor ini ikut semua. Padahal kan tidak harus 15 ini, yang penting ada kesepakatan antara tersangka dengan para pelapor sudah dibuatkan dalam akta, berarti ada suatu akta yang sah dalam bentuk akta notaris sehingga kemudian itu diakomodir seharusnya oleh Bareskrim. Artinya ada jalan damai yang ditempuh dalam perkara ini. Di dalam kasus pidana tuh bisa. Ada peraturan kepolisian, ada peraturan kejaksaan, ada peraturan Mahkamah Agung. Nah mereka protes dong, kok kami sudah RJ dengan para tersangka, para terlapor itu sampai sekarang nggak ada titik terang. Sekarang mau mengadu kemana? Kami udah bersurat ke Bareskrim, udah mengadukan ke Propam, ke Komisi Kejaksaan, pengawas semua. Sampai hari ini belum ada titik terang. Oke. Kurang lebih gitu Bang Akbar. Lalu oke lah dari pihak Mabes Polri menolak terkait masalah itu ya bang. Jadi akta perdamaian Belum menolak sih, tapi seperti tidak mengakomodir. tidak mengindahkan lah. Ya, tidak mengindahkan. Jadi abang sudah sempatkah bicara dengan pihak kejaksaan bang terkait akta perdamaian? Sudah beberapa kami kawan-kawan dalam paguyuban 15 pelapor itu, salah satunya kami sudah sebagian bersurat mau akomodir, bahkan mau ke Komisi 3 DPR RI, tetapi belum ada jadwal yang pasti kapan mau diakomodir di rapat dengar pendapat di DPR RI. Tetapi sudah protes kejaksaan, terus bersurat, termasuk juga ketemu dengan jaksa yang menerima P21 itu. Jadi itulah yang kami harapkan, semua Kejaksaan Agung Republik Indonesia bisa mengakomodir kepentingan kami untuk menerima akta RJ kami ini agar kasus ini
benar-benar dibuat menjadi damai. Kurang lebih begitu sih keinginan para korban melalui kami pengacaranya. Oke, kita kembalikan lagi Ya. ke Bang Rikal ya Bang. Jadi apa yang sudah disampaikan Bang Surya, kalau kita melihat ya Bang, ini dari pihak pengacara sudah cukup profesional Bang. Sudah profesional lah untuk memperjuangkan hak-haknya abang dan juga ibu. Harapan untuk kedepannya, harapan abang ini untuk permasalahan ini seperti apa Bang? Hah? Lo gimana kok ke Indonesia ya? Sabar Bang. Hah? Sabar. Lo ya bikin susah aja gua lo. Sabar. Kesel aja lo. Sabar Bang. Minum Bang, minum Bang. Ada air minum nggak? Bikin repot aja. Sekarang aja nih. Gak beres-beres. Sabar Bang. Gitu aja sih. Ya udah emosi banget. Ini 3 tahun bisa selesai sampai sekarang ya. Udah aja. Saya Tadi sudah disampaikan juga ya, mungkin Bang Rikal terbawa emosional. Mungkin dari Ibu apa sih harapannya Iya. Bu, ke depannya Bu? Iya, globally kami menginginkan uang yang tertahan semuanya semua korban kembali secepat mungkin, di mana pemerintah juga mengusahakan semua kelancaran dalam proses hukum ya, dari pengadilan yang kita sudah dikalahkan dan sekarang restoratif justice juga kelihatan kok dihambat begitu. Padahal antara pelaku dan terlapor kan dengan kantor pengacara kami sudah mengusahakannya utmost best yang terbaik lah begitu ya. Kami mengharapkan restoratif justice benar-benar terwujud secepatnya gitu, sehingga persoalan ini diselesaikan gitu, dan ganti kerugian dilaksanakan. Oke, begitu ya Bu Iya. harapannya ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada kuasa hukum. Jadi ini gimana Bang? Jadi harapan dari korban ini maunya uang ini supaya dikembalikan dan juga RJ ini terbentuk Bang. Ya. Dari pandangan Abang sendiri. Harapan saya melalui kesempatan ini, melalui podcast di LQ ini, saya berharap bahwa Bareskrim Polri, kemudian Pak Kapolri, tolong Pak atensinya Pak, termasuk Pak Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri untuk mengakomodir RJ, Restoratif Justice, dalam bentuk akta dading yang telah kami buat antara para pelapor, 15 pelapor termasuk saya di dalamnya dan kawan-kawan saya yang lain pengacara. Kemudian pengacara para tersangka sudah kami tanda tangan akta RJ 10 Februari 2025 di Pacific Place ya. Artinya seharusnya Bareskrim mengakomodir itu, kemudian Kejaksaan Agung tidak boleh lagi menerima berkas ke-21 dari Bareskrim sehubungan dengan adanya akta dading atau akta RJ ini. Jadi harapan saya sebagai pengacara, seharusnya Kejaksaan Agung dan kemudian Bareskrim Polri menerima akta restoratif justice yang kami buat diakomodir sehingga perkara ini kita anggap selesai atau kita anggap damai, karena di antara para pelaku dan kemudian para korban sudah setuju untuk restoratif justice. Poinnya adalah kami ingin damai, perkara ini tidak usah dilanjutkan karena win-win solution dalam akta RJ itu sudah kami tuangkan pada bulan Februari tersebut. Itu harapan saya sebagai pengacara mewakili pengacara-pengacara lain yang juga tergabung dalam paguyuban yang kami bentuk. Itu saya pikir harapan saya terbesarnya dalam perkara ini. Dan ini sekali lagi saya katakan perkara paling besar dalam investasi bodong yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Net 89 ini, kerugiannya triliunan rupiah, korbannya ribuan. Inilah korban-korban ini yang sampai hari ini belum mendapatkan keadilan. Kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, tolong Pak diperhatikan kasus Net 89 ini, RJ-nya harus diterima. Terima kasih, itu aja sih. Baik, itulah pemirsa Kusir TV. Kita sudah mendengarkan harapan dari pihak korban dan juga kuasa hukum, dan saya sebagai host tentunya juga berharap supaya apa yang menjadi perbincangan kali ini mudah-mudahan itu bisa diterima oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kepala Kejaksaan Agung. Mungkin cukup ya. Pada konten kali ini kita sudah cukup membahas semuanya. Salam cerdas hukum.